Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Hari ini admin akan membahas seputar pertanyaan. Dan di sisi lain, di pertemuan sebelumnya admin sudah membahas 3 pertanyaan. Dan kali ini admin juga akan membahas 3 pertanyaan di video kali ini. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, admin ucapkan terima kasih. Nah, di sini admin akan membahas pertanyaan dari teman-temanku sekalian. Sebelum admin masuk ke dalam sesi tanya jawab, admin sedikit ingin menanggapi komentar dari teman saya, dari saudara saya. Terima kasih yang sudah berkomentar. Komentar pertama datang dari Joni Sugiono. Filsafat, ilmu, dan logika. Terkadang kita nggak perlu harus menggunakan logika, karena banyak sekali hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Baik, perlu diingat bahwasannya admin di sini hanya ingin sedikit menjelaskan. Memang pada dasarnya ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika kita. Nah, hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika kita ini itu disebut fenomena kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan sangat tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Akan tetapi, perlu diingat bahwasannya jangan sampai kita sebagai manusia itu melupakan potensi yang ada di dalam akal kita. Akal ini berfungsi untuk mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Logika juga untuk menjelaskan segala sesuatu. Banyak kok di dalam Al-Quran Allah menjelaskan berdasarkan logika manusia. Dalam kitab Fiqh Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan bahwasannya tidak diperkenankan seorang muslim itu tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan potensi akalnya untuk berpikir, hanya berpasrah tanpa usaha. Ada yang menarik di dalam Al-Quran surah An-Naba. Allah menceritakan keadaan musyrikin Mekah ketika mendengar perkara gaib, mendengar berita adanya surga dan neraka, adanya kehidupan setelah kematian. Di dalam surah An-Naba ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasannya Allah di sini menceritakan tentang keadaan musyrikin Mekah, yang dimana mereka mendengar berita adanya kehidupan setelah kematian, adanya surga dan neraka, dan mereka saling berselisih. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Yang kafir ini berpendapat bahwasannya tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Itu sangat mustahil, itu sangat tidak masuk logika. Tapi yang menarik, Allah lalu memberikan jawaban di ayat selanjutnya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menciptakan bumi itu hamparan yang luas? Hamparan yang luas sehingga kita bisa kemana saja, ke tempat yang kita sukai. Jadi Allah itu memberikan sebuah gambaran bahwasannya bumi yang luas ini saja itu mampu Allah ciptakan dengan kuasanya. Apalagi hanya menghidupkan dirimu yang mati, membangkitkan dirimu yang mati. Jadi Allah tuh memberikan kita sebuah renungan untuk kita berpikir bahwasannya kita mati itu sangat mudah Allah hidupkan, bahkan lebih mudah lagi semudah Allah menciptakan bumi ini. Mungkin lebih mudah lagi jika Allah ingin menghidupkan yang mati. Jadi Allah di sini memberikan kita sebuah renungan berpikir. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya supaya kamu berpikir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan. Kalau berfilsafat,
akan tetapi bertentangan dengan Al-Quran. Mana yang harus dipilih, Bang? Baiklah, perlu diingat bahwasannya kita itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 hal. Yang pertama, otot yang berkaitan dengan kekuatan, akal yang berkaitan dengan pemikiran, dan hati yang berkaitan dengan keyakinan. 3 hal ini memiliki tugas masing-masing, yang dimana tugasnya itu tidak bisa dicampur adukan, tidak bisa dibentur-benturkan. Karena kalau 3 hal ini dibentur-benturkan akan menjadi sebuah kericuhan. Seperti aku ingin memindahkan barang, katakanlah meja, dengan kekuatan pikiranku. Jadi yang sebuah pertanyaan untuk kita, apakah bisa meja itu berpindah dengan kekuatan pikiran kita? Pasti jawabannya tidak. Jika kita ingin memindahkan meja, itu hendaknya kita angkat dengan kekuatan otot kita, kekuatan tangan kita. Jadi kita angkat meja lalu kita pindahkan ke tempat yang lain. Dan juga sebaliknya, aku ingin terbang mengepakkan kedua sayapku dengan kekuatan tangan, mengepakkan sayap, mengepakkan tangan seolah menjadi sayap. Apakah bisa terbang? Tidak. Kalau kita ingin terbang, maka kita berpikir. Dari pikiran ini tercipta ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan ini menciptakan yang namanya pesawat. Jadi kita jika ingin terbang ya menggunakan pesawat. Itu kan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari akal kita untuk berpikir. Dan demikian juga hati. Hati juga itu memiliki fungsinya yang berkaitan dengan hati, yang dimana akal tidak bisa menjangkau adanya surga dan neraka, adanya Tuhan. Nah, ini digapai dengan hati kita. Jika kita mengerti dengan makna ini, insya Allah hidup kita akan memiliki keseimbangan. Kembali ke dalam Al-Quran. Jika kita berfilsafat, itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu bukan filsafat yang salah, akan tetapi pola pikir kita yang sudah salah. Terkadang urusan hati, urusan keyakinan itu dicampuri dengan akal. Seperti soal akidah, adanya surga dan neraka, adanya Tuhan, adanya hukum-hukum. Nah, ini kan adalah sebuah urusan hati. Akan tetapi orang zaman sekarang itu berkaitan tentang akidah dan hukum, itu mereka pikirkan, bukan mereka yakini dengan hati. Nah, inilah yang menjadi sebuah kesalahpahaman dalam berpikir. Sebagaimana yang admin jelaskan tadi, semua hal itu memiliki fungsi masing-masing. Biarkan hati meyakini tentangnya adanya surga dan neraka. Dan sebaliknya, biarkan pikiran mengurusi ilmu pengetahuan. Daripada kita membenturkan akal kita dengan akidah ataupun syariat, lebih baik kita menggali potensi yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama itu membagi Al-Quran menjadi 3, tapi menurut admin sendiri ada 4 hal yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak, dan yang keempat itu ilmu pengetahuan. Jadi daripada kita bertanya dengan akal kita soal hukum, soal akidah, lebih baik kita menggali informasi ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naba ayat 13-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna siraja wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habbau wa nabata wa jannatin alfafa. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang turunnya hujan. Nah, yang dimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan saat ini, yang dimana kita sama-sama tahu hujan itu turun diawali oleh panasnya matahari yang membuat permukaan air yang ada di bumi ini menguap, dan uap itu menjadi sebuah awan. Jadi dari awan itu turunlah hujan.
hujan ini menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan memberikan kehidupan di bumi. Dan ini selaras diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat yang admin bacakan tadi. Jadi daripada kita itu membenturkan akidah dan syariat dengan akal kita, kenapa kita tidak menggunakan akal kita untuk menggali ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran? Biarkan hati yang mengurusi tentang sebuah keyakinan. Keyakinan itu bukan dipikirkan, akan tetapi ditaati dan lalu dijalankan. Jadi jika kita sadar dengan makna ini, insya Allah filsafat tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Justru filsafat, ilmu yang menggunakan akal manusia untuk berpikir, akan menuntun manusia ke jalan yang benar selagi berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah. Pertanyaan terakhir, apakah logika itu sama dengan teori fisika? Baik, jawabannya iya, sama. Teori fisika itu teori yang mengungkap rahasia dunia ini, seperti adanya gravitasi, bagaimana kerja sepeda seimbang, bagaimana benda bertonton bisa terbang, contohnya seperti pesawat. Nah, itu kan dari ilmu fisika. Dan ilmu fisika ini selaras dengan logika manusia yang mencari sebuah kebenaran. Nah, jadi logika dan teori fisika itu sama. Mungkin sampai sini saja jawaban dari admin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika ada teman-teman memiliki jawaban tersendiri, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa berdiskusi. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.